saya Nuris Hidayat, NIDN 0728 088906, NUPTK 51607678130393. Saya adalah dosen program studi pendidikan dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDB UKT-PT bidang pengajaran. Pada video ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pembelajaran pendidikan IPA sekolah dasar, di mana mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa PGSD semester 4 dengan kode kuliah PSD 1414 yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 16 kali dengan 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing ujian setengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang landasan konseptual dan implementasi pembelajaran IPA di sekolah dasar yang mencakup hakikat IPA, strategi dan model pembelajaran, pengembangan bahan ajar, media pembelajaran, asesmen, serta perencanaan pembelajaran IPA yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir ilmiah, literasi sains, pemecahan masalah, dan pengembangan pembelajaran berbasis kontekstual sesuai karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan dibekali kemampuan untuk menganalisis dan mengembangkan perangkat pembelajaran IPA sekolah dasar secara komprehensif meliputi modul ajar, media pembelajaran, LKPD, instrumen evaluasi, dan perangkat pembelajaran lainnya. Mahasiswa juga akan merancang pembelajaran IPA untuk kelas 1 sampai kelas 6 di sekolah dasar secara inovatif melalui pendekatan project based learning dan problem based learning. Sebagai luaran akhir mata kuliah, peserta didik berkelompok menyusun sebuah buku pembelajaran IPA SD yang memuat hasil kajian, inovasi pembelajaran, media atau perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan selama perkuliahan untuk diadukan hak kekayaan intelektual dan publikasi sebagai ranah sebagai karya akademik mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran atau CPL Prodi pada mata kuliah ini, yang pertama adalah CPL 1, yaitu menguasai konsep teori dan prinsip-prinsip pendidikan di sekolah dasar. Yang kedua adalah CPL 2, menguasai substansi keilmuan program studi pendidikan guru sekolah dasar, meliputi rumpun keilmuan matematika, bahasa Indonesia, pendidikan IPA, pendidikan IPS, dan pendidikan kewarganegaraan, serta pendidikan agama dan seni. Yang ketiga adalah CPL 3, yaitu menguasai konsep kurikulum, penerapan pendekatan metode, strategi, bahan ajar, sumber belajar, serta pembelajaran konsep teknik, evaluasi proses maupun hasil belajar yang inovatif di sekolah dasar. Yang terakhir, yang keempat, yaitu CPL 9, mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural, baik mandiri maupun kolaborasi berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, inovatif, sistematis, dan beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi. CPL tersebut telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Penjamin Mutu Prodi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini
diharapkan mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan strategi pembelajaran IPA sekolah dasar, menganalisis dan mengembangkan perangkat pembelajaran IPA, serta merancang pembelajaran IPA kelas 1 sampai kelas 6 secara inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab sebagai calon guru sekolah dasar yang memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap peserta serta lingkungan. Pada mata kuliah ini memiliki 3 komponen utama dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah delivery, yaitu pada mata kuliah ini saya menyediakan RPS, bahan ajar, dan referensi yang dapat diakses melalui e-learning di siakat unas.ac.id. Materi disampaikan secara tatap muka maupun daring yang mendukung pemahaman siswa. Pembelajaran didukung oleh berbagai media seperti video pembelajaran, media interaktif berbasis web, kuis digital, simulasi sains, serta pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Yang kedua, interaksi. Pada mata kuliah ini dilibatkan interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, studi kasus, presentasi, kerja kelompok, dan refleksi pembelajaran. Mahasiswa juga berkolaborasi dalam menganalisis dan mengembangkan perangkat pembelajaran IPA SD sehingga mampu berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif. Yang terakhir adalah asesmen, di mana penilaian dilakukan melalui asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif mencakup tugas individu, tugas kelompok, portofolio, presentasi, proyek, dan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan. Asesmen sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta penilaian produk akhir berupa perangkat pembelajaran IPA SD yang inovatif. Produk terbaik mahasiswa dapat dihimpun menjadi buku ontologi pembelajaran IPA SD yang diajukan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual. Model pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah problem based learning dan project based learning dengan presentasi interaktif, demonstrasi praktek, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Model dan metode tersebut dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreatif, kolaborasi, dan keterampilan profesional mahasiswa sebagai calon guru sekolah dasar. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini meliputi buku pembelajaran IPA di sekolah dasar karya Usman Samatoa yang membahas hakikat dan implementasi pembelajaran IPA di SD. Yang selanjutnya adalah buku Assessment and Qualification Education karya Wayne yang membahas pembelajaran IPA berbasis inquiry dan assessment, serta buku Model of Teaching karya Joyce yang menjelaskan berbagai model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA. Referensi tersebut digunakan sebagai landasan teoritis dan praktis dalam memahami, merancang, dan mengembangkan pembelajaran IPA di sekolah dasar, dan juga buku referensi karya ahli lainnya serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut video proses pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran IPA SD dengan materi pada pertemuan ke-13, yakni rancangan pembelajaran IPA SD kelas 1 sampai kelas 6. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan memulai perkuliahan ini. Sudah pertemuan ke-13 ya. Jadi dari awal pertemuan saya menjelaskan bahwa nanti di pertemuan ke-14 ke-15 itu adalah micro teaching tentang pembelajaran IPA SD.
Nah, di pertemuan ke-13 ini saya akan mereview tugas-tugas kalian yang sudah saya berikan seperti RPP, terus ada media pembelajaran, modul aja, terus asesmen pembelajaran di IPSD, terus apa lagi? RKPD. Nah, baik, yang pertama kita akan mau mengevaluasi terlebih dahulu hasil-hasil yang kalian kerjakan. Ini kebetulan saya punya Aurel tentang materinya tentang perubahan energi ya. Nah, kita analisis bareng-bareng bagaimana pekerjaan teman kalian Aurel. Nah, nanti kita ada tanya jawab. Bisa nanti langsung tanya kepada Aurel, bisa langsung tanya kepada saya, dan saya juga akan memberikan feedback yang ke kalian. Oke? Baik. Yang materi yang saya sudah berikan kemarin tentang RPP, ada 9 komponen RPP. Ada yang ingat masih? Apa saja? Yang pertama, identitas sekolah. Yang kedua, ada? Yang kedua, model strategi pembelajaran. Yang ketiga, CP. Jangan lupa, kan sudah ada CP terlebih dahulu gitu loh. Jadi rincian dari RPP ini ada 9. Salah satu yang pertama itu adalah identitas sekolah, terus ada indikator CP, TP, terus model pembelajaran, kegiatan yang di dalamnya itu ada sintak ya, terus ada evaluasi gitu, ada media juga, harus tercantum di RPP. Bagaimana nanti supaya RPP-nya siapapun yang membaca RPP kalian itu paham isinya, gitu ya. Nah, baik, kita analisis pekerjaan Aurel. Yang pertama sudah ada identitas, terus ada dimensi CP-nya. Nah, kemarin kita bahas tentang dimensi profil lulusan. Ya, di sini ada 9, ada 8. Tapi pilih yang mendekati dari materi yang mau dibawakan. Jangan semuanya yang dipilih. Kalau semuanya yang dipilih, nanti kalian akan kesulitan pada saat evaluasi pembelajarannya. Gitu. Pilih. Di sini Aurel sudah memilih ada 3. Nah, jadi nanti yang dinilai itu ada 3 untuk profil lulusannya. Nah, selanjutnya ada CP-nya sudah ada, disiplin ilmu ada, tujuan pembelajarannya ada. Nah, sekarang kita bahas tentang tujuan pembelajaran. Di situ ada CP-nya menjelaskan sumber dan bentuk energi serta proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya gimana cara membuatnya? Pakai rumus ABCD. Apa? Audience, condition, degree. Nah, sekarang cek nomor 1. Nah, untuk menentukan tujuan pembelajaran kita harus lihat dari CP-nya. Selain CP-nya, kita analisis CP-nya terlebih dahulu menggunakan taksonomi berapa, taksonominya C berapa. Kalau dari CP-nya ini C berapa? 2. Dari mana kalian tahu kalau ini C2? Jelaskan. Nah, sekarang cek di tujuan pembelajaran nomor 1. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menyebutkan 4 bentuk energi yang terlibat dalam perubahan energi pada kincir air melalui pengamatan media kincir air berbasis STEM dengan benar. Ini ada sudah ABC-nya ya. Nah, sekarang apakah indikatornya benar atau tidak? Menyesuaikan dengan CP-nya? Tidak. Kenapa? Kalau di CP kan menjelaskan seharusnya pada tujuan pembelajaran orang bukan menyebutkan lagi, tapi itu menjelaskan ya.
Menjelaskan, menyebutkan C berapa? C1. C1. Itu kan dimulai untuk bukunya. Gimana? Untuk Bawahnya. menuju ke C2-nya dimulai dari C1 baru sampai ke C2. Itu C2 dan C3. Ada lagi pendapat yang lain? Apakah boleh langsung ke dari C1 atau langsung mau ke C2? Tergantung. Tergantung kondisi kelas. Tergantung kondisinya. Nah sekarang kalian untuk menentukan tujuan pembelajaran berarti harus lihat kondisi siswanya. Dengan apa lagi? Salah satunya cara belajarnya. Dari mana kita tahu untuk gaya belajarnya, cara belajarnya? Pakai apa? Pretest, benar. Pretestnya bukan soal, tapi kuesioner. Biar tahu cara belajarnya. Kalau semuanya kita pakai pretest tentang kognitif, ya pasti otomatis gagal pasti. Gitu loh, ya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, Aurel di sini pakai model pembelajaran apa? Discovery. Coba sebutkan langkah-langkah discovery. Yang pertama, guru itu membuka pelajaran dan membuka pelajaran. Ya, terus Terus sintaknya langsung aja. Kan model pembelajaran itu kan punya sintak nih. Ya. Ya, kalau tadi kan membuka dan menutup pembelajaran itu kan langkah-langkah pembelajarannya. Sintaknya ini yang saya tanyakan. mulai dari Apa nih artinya discovery? Mungkin ada yang tahu teman-temannya. Penemuan Pak. Penemuan. Apa langkah-langkahnya sintaknya? Yang pertama itu di sintak pertama tentang stimulasi atau rangsangan awal yang diberikan oleh guru. Ya, terus Di tahap kedua ini itu ada pernyataan atau identifikasi masalah. Jadi problem statementnya apa yang akan mereka telusuri untuk mendapatkan sebuah konsep. Ketiga ada pengumpulan data atau data collection. Di sana adalah proses pembelajaran bermula yang dimana terjadi di student center. Nah, selanjutnya ada pengolahan data. Jadi setelah data didapat, mereka akan mengolah data melalui analisis dan melakukan pembuktian atau verification. Yang terakhir itu adalah menarik kesimpulan atau generalization, itu bisa dilakukan bersama oleh guru dan siswa. oke, ada lagi pendapat yang lain. Mungkin ada yang tidak setuju dengan sintak yang diutarakan oleh Ahmad. Setuju semua tadi? Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, kan kalau di discovery apa tadi? Penemuan. Nah, yang menemukan kan siswa. Yang membuat masalah itu siapa? Guru. Kalau inquiry? Siswa. Kalau inquiry? Kan kalau soalnya model itu sebenarnya di undang-undang itu ada 5. Ada discovery, inquiry, problem based learning, project based learning, apa lagi? Cooperative learning. Nah, kalau yang cooperative learning itu wajib kelompok. Jadi nanti langkah-langkah pembelajarannya pasti ada kelompok. Tapi yang 4 ini belum tentu, boleh individu, boleh kelompok. Nah, sekarang yang saya tanyakan ke Aurel, discovery learning ini itu nanti proses pembelajarannya itu gimana? Kelompok atau individu? Kelompok. Berarti mazhabnya nanti pakai kelompok ya. Cara untuk membuat kelompok gimana? Kalau yang discovery learning, Aurel? Kalau saya itu kan dibagi menjadi 4 kelompok ya Pak. Di setiap kelompoknya itu sudah ada siswa yang tahu, yang sudah mumpuni, siapa yang paling mampu di antara teman-temannya itu dibagi menjadi 4. Jadi semuanya itu sama tuh Pak. Ada yang bisa, ada yang Berarti heterogen ya? Ya. Kelompoknya heterogen. Oke, kita lanjut. Nah, kalau di RPP itu kan ada yang namanya langkah-langkah pembelajaran dibagi menjadi 3. Ya, apa saja? Awal, inti, sama penutup. Oke. Kalau awalan oke ya, sudah terbiasa kalian menyapa siswa, mengabsen siswa, menanyakan materi yang sebelumnya ya. Terus kalau semuanya di kegiatan inti itu adalah sintaknya yang diuraikan. Nah, kebanyakan di sekolah, kalau kalian itu terjun ke sekolah, banyak guru-guru itu yang kurang memahami tentang sintak pembelajaran.
Padahal kalau semuanya kita bedah nih, setiap model itu berbeda-beda sintaknya. Walaupun namanya cooperative learning, cooperative itu kan banyak macamnya. Ada jigsaw, ada STAD, ada number two header. Nah, ada apa lagi? Misalnya ada apa? Jigsaw, STAD, number two header, teacher and teacher, snowball, banyak macamnya. Nah, walaupun sama cooperative learningnya itu dibilang cooperative learning kelompok, tapi cara pembagian kelompoknya itu yang berbeda. Makanya mereka punya ciri khasnya masing-masing. Nah, diuraikan di langkah-langkah pembelajaran di inti. Nah, kita lihat pada langkah-langkah di inti ini di sintaknya. Yang pertama itu sintak pertama simulasi. Berarti nanti pada waktu micro teaching awal ya, itu langsung ada simulasi. Jangan sampai guru itu menjelaskan materi. Jadi kan gurunya jadi sumber belajar jadinya nanti. Gitu loh. Ya. Makanya kadang-kadang itu semua model mau problem based learning, discovery dan yang lain-lain, kadang-kadang guru di kelas itu langsung ngasih materi, gitu loh, ceramah. Padahal langkah-langkahnya beda di sini sintaknya. Ya well ya, nanti pada waktu micro teaching. Nah, terus setelah itu memberikan permasalahan. Nah, terserah kalian ini nanti orang memberikan rangsangan berupa apa? Apa video boleh? Jadi anak-anak mengamati video atau pengalaman dari anak-anak boleh, yang memberikan rangsangan nanti stimulasi. Baru nanti kita membuat identifikasi masalah. Selanjutnya sintak yang ketiga adalah pengumpulan data dari permasalahan itu. Mengumpulkan data. Berarti kalau di IPA itu pasti praktikum, baik praktikum di kelas maupun di luar kelas. Nah, kalau dari materi yang Aureli berikan itu bisa di dalam kelas. Nanti kita lihat medianya Aureli itu pakai apa, gitu. Ya. Selanjutnya adalah mengolah data. Jadi dalam proses nanti praktikum, data-data itu diolah nanti akan membentuk kesimpulan, gitu. Nah, selanjutnya adalah kegiatan penutup. Nah, di sini sebelum penutup itu ada yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini bisa berupa nanti pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru yang kalian sudah bikin tentunya menyesuaikan materinya, dan kalian bikin asesmen. Nah, ini saya punya contoh evaluasi pembelajaran yang menggunakan media web. Ini saya dengan tim kemarin membuat evaluasi pembelajaran tentang IPA. Nah, jadi seperti ini. Ini kan LKPD. Ini memang namanya LKPD, tapi kita bisa merubah isi di dalam untuk sebagai evaluasi pembelajaran. Nah, ini seperti kalau kalian itu dulu waktu ujian akhir di kelas 3 SMP, SMA atau kelas 6 yang sekarang kan pakai komputer gitu, kayak CHT. Nah, sama ini. Jadi ini yang berupa IC. Jadi di dalamnya ini nanti ada beberapa soal IC. Kalau yang saya contohkan kemarin itu ada 36 soal yang sesuai dengan indikator yang mau diujikan. Jadi kalian nanti bisa membuat juga yang berhubungan dengan memanfaatkan teknologi. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Kalau semisal tadi Aurel kan tentang perubahan energi. Nah, jika yang dikatakan praktikum
Tapi kalau misalnya medianya hanya terbatas, cuma ada satu, itu apakah masih boleh dikatakan praktikum? Medianya satu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan itu adalah praktikum itu apa sih? Media itu apa? Bedakan. Ada yang namanya alat dan bahan. Ada yang namanya media. Itu akan berbeda. Di alat itu, alat dan bahan itu bisa menjadi media. Pada saat apa? Itu harus kalian ada batasannya. Kapan alat dan bahan itu jadi media? Ini misal nih, saya punya laptop. Laptop ini alat atau media? Alat. Baru kalau kita sambungkan ke proyektor, terus ada informasi, itu apa jadinya? Media. Sumber belajar. Karena ada informasi, gitu loh. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Baik. Kalau begitu kita ketemu di pertemuan ke-14. Ya. 14, 15 itu adalah coding. Nanti saya akan tunjuk satu-satu. Gitu. Ya. Jadi semuanya harus siap. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video rekaman proses pembelajaran IPA SD pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo yang disajikan sebagai bukti kinerja akademik dalam PDD UKTBT bidang pengajaran. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang jelas mengenai pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan serta menjadi bahan pertimbangan yang objektif dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Atas perhatian dan penilaian yang diberikan, saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.